Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Kabupaten Bogor di Kecamatan Lewiliang tahun perencanaan 2026. Di Bali Sulanjana Alun-Alun Kecamatan, hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Lewiliang Bogor, Musrenbang tingkat kecamatan adalah suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini antara lain menjaring informasi serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Lewiliang. Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang tingkat desa yang hasilnya sudah diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Agenda utama Musrenbang Kecamatan Lewiliang untuk melakukan kompilasi atau membahas dan menyepakati usulan kegiatan yang belum menjadi kegiatan prioritas dan usulan yang menjadi prioritas, ungkapnya. Camat juga berharap bahwa usulan yang dibuat dan telah disampaikan melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat desa, sehingga diharapkan Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lewiliang pada hari ini adalah untuk kepentingan bersama dan juga bermanfaat bagi masyarakat serta dapat juga mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Lewiliang. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana masyarakat saling bertemu dan berdiskusi masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Usulan masyarakat kemudian dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran jelasnya. W.R. Pelitawan selaku Camat Lewiliang, Kabupaten Bogor, dalam sambutannya mengatakan, rekan-rekan kerja para kepala desa Kecamatan Lewiliang beserta ibu-ibunya yang hadir, ketua tim penggerak PKK Desa Lewiliang. Alhamdulillah Pak, Bu, kalau Desa Lewiliang Pak Kades sudah buka desanya kompak. Jadi tidak ada kepala desa yang bisa berangkat sendiri karena semua takut istri, Pak. Ada beberapa yang sudah kita susun yang tersebar di 11 desa dari berbagai bidang, dari kesehatan, pendidikan, kepewuan dan sebagainya, dengan total usulan sebanyak 244 kegiatan. Itu yang ada di dalam materi yang kami sampaikan. Nanti mungkin itu yang akan dibahas melalui acara setelah saya sampaikan, saya paparan yang akan dipimpin oleh moderator. Nanti kita akan dibahas satu persatu terkait usulan tersebut. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini kegiatan-kegiatan 2025, usulan-usulan di 2024 yang sudah direalisasikan, adanya jalan di Pasar Lewiliang yang memang selama ini belum tersentuh, dan kebetulan dengan Pak Arief juga kemarin sudah kita bahas alhamdulillah di 2025 itu sudah ada. Yang kebetulan juga di tahun 2025 ini Pasar Lewiliang insya Allah akan segera dilakukan pembangunan yang diawali kemarin 1 Februari itu dilakukan penghapusan asetnya. Alhamdulillah, karena memang khawatir kondisi Pasar Lewiliang yang tempat penanggungan sementaranya dibangun tidak terlalu kuat, jadi memang usianya mungkin hanya sekitar 1 tahun gitu. Dan alhamdulillah pembangunan Pasar Lewiliang juga sudah dilaksanakan. Intinya ada beberapa prioritas pembangunan yang kami usulkan di tahun 2024 alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dan masuk dalam APBD tahun 2025. Yang salah satunya gedung ini, balai ini, Pak. Jadi insya Allah balai ini di tahun 2025 ini akan dilakukan revitalisasi atau pembangunan.
dan saat ini sedang dalam lelang perencanaan untuk penyusunan DED yang insya Allah nanti di bulan April akan dilakukan untuk lelang konstruksinya. Jadi dalam kesempatan ini kami pemerintah Kecamatan Luyan beserta seluruh masyarakat keluarga Kecamatan Luyan menyampaikan terima kasih atas beberapa usulan-usulan kami yang dapat dilaksanakan di tahun 2020. Tetapi ada beberapa hal-hal yang perlu kami sampaikan. Mohon izin saya mungkin tidak menyampaikan rincian dari usulan-usulan yang sudah disusun pada saat kemarin kita pramusyawaratan. Nanti mungkin akan lebih dirinci atau dibahas dalam nanti setelah kegiatan sambutan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dititip melalui Ibu Susi, Pak Hussein juga, Pak Haji, dan Pak Arif. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang memang tidak bisa disampaikan di dalam perencanaan 2026. Yang pertama, saya tidak melihat usulan kami yang Pak Kades Purasari ada ya? Jembatan yang di Tanjung Sari lah ya, di Tanjung Sari. Yaitu kondisinya sudah kritis, tapi memang ada informasi dari DPRD itu masuk di karya bakti kegiatan karya bakti ABRI. Itu satu. Nanti mungkin mohon ada pengawalan dari teman-teman di beberapa Litbang apakah benar jembatan di Tanjung Sari, tepatnya di Kamar Pak Kades, yang di bawah itu Pasir Lili ya, jembatan Pasir Lili yang hancur lupa pada saat kejadian bencana besar tahun 2022-2023 ya, tahun lalu. Dan sampai sekarang belum tersebut Pak, jadi dibangun swadaya oleh masyarakat dengan menggunakan kayu. Dan kemarin kami sudah mendapatkan datanya itu masuk dalam kegiatan karya bakti ABRI. Kemudian per Agustus 2024 data stunting itu 129 dengan pembagian 4 desa di bawah Puskesmas Purasari itu 102 dan 7 desa di bawah binaan Puskesmas Luyan itu 27 stunting, dan salah satunya di 102 itu ada desa Purasari sebanyak 71 dan 2 desa di Kecamatan Luyan sudah 0 stuntingnya, desa Karacah dan desa Puraseda dan desa Karacah. Yang lain ya sekitar 1, 2, 4 gitu Pak, dan yang lebih banyak ada di Purasari. Alhamdulillah dilakukan intervensi kemarin 2024 kita melakukan kegiatan pendidikan mencegah stunting di alokator desa karena anggarannya terbatas. Saya Odi Marwan dari Desa Kanekel yang selalu ceria. Ya, tepuk tangan. Boleh bantu dulu, ini ada rekan ketua BPD sama ini ya, bantu cakepnya ya. Buah jeruk, buah kedong-dong, buah duren, buah manggis, itulah nama buah-buahan. Cuman saya melihat dari beberapa buklet itu ya, ada anggaran mungkin kalau kayak Jalangkung datang tadi undang, pergi nggak diantar. Punten muncul infonya bulan September November lu gitu ya kan, betul tidak? Karena kenapa jalur itu mungkin kenapa saya membandingkan dengan Jalangkung, kita 6 desa dari 3 kecamatan itu diundang di ruangan Pasekda yang sebelumnya Pak Burhan ya, udah disiapkan di perubahan. Nah ternyata dengan bahasa anggaran itu apa, pusing apa-apalah gitu ya, ya akhirnya hilang. Sekarang muncul lagi ibu bapak. Itu pertanyaan saya, termasuk minta bantuan Pak Dewan, ini begitu mual gitu anggaran teh. Pembebasan 40 miliar, KTLP 10 miliar, poin 21-22 itu ya, dilipat yang sekarang itu penegasan. Karena ini terkait, maaf, bukan kepentingan wilayah 6 desa aja, kepentingan buat masyarakat Bogor Barat. Kita membayangkan dari Luyan ke Bogor itu 2, 3 sampai 4 jam gitu ya, tapi kalau dengan jalan itu ada kurang lebih hampir 9,9 kilo ya, bisa terpangkas, mungkin bisa maksimal 1 jam lah, bisa langsung ke Salabenda ya,
Nah itu yang pertama. Mohon maaf saya bawa catatan. Ada yang nyaingan Pak Camat yang Pak Haji betul. Yang kedua, penegasan bantuan karena terkait juga dari Kementerian Desa, Ibu, punten. Betul kita di desa seksi, anggaran itu seksi, Bu. Rata-rata 3, 4 bahkan ada sekian miliar yang diterima, ya Bu ya. Apalagi sekarang terkait ketahanan pangan, malah yang terbaru ketahanan pangan itu kita dituntut untuk menjadi faktor pendukung salah satunya ketahanan swasembada ya, swasembada pangan. Nah mungkin kalau kita di desa sih mengikuti peraturan bupati ujung-ujungnya, karena kenapa? Itu ada salah satu bahasanya jupis ataupun informasi terkait ketahanan pangan itu kebanyakan untuk masalah bibit dan yang harus menyediakan lewat BUMDes gitu. Nah itu mungkin tidak bisa disamakan ya, jangankan mungkin desa seluruh Indonesia, di Kecamatan Mulia pun kebutuhannya beda-beda gitu Bu ya. Nah alhamdulillah kita tahun kemarin dihadiri oleh Pak Camat, saya pun sudah mengikrarkan untuk ketahanan pangan Desa Karekel 2025 itu kita fokus akan perbaikan irigasi tersier selama kurang lebih 2 tahun Pak, yang 20% itu, karena di Desa Karekel salah satu lumbung padi dan kebun. Alhamdulillah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Lewiliang berjalan dengan lancar. Dari Bali Sulanjana, alun-alun Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor. Ercahaya 999, Mas Rumli melaporkan.